Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Harningsi dengan NIM A1H1-284. Dengan membuat video ini sebagai tugas MIT pengantar pendidikan. Di sini saya akan membahas materi mulai dari bab 1 sampai bab 4. Sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia adalah sifat yang membedakan dengan makhluk lainnya, yang berupa kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, penyadari hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya, pengembangan dimensi terdiri atas dua, yaitu pengembangan utuh, di mana apabila semua dimensi tersebut berkembang, baik dari aspeknya maupun dari arah pengembangannya. Kedua, pengembangan yang tidak utuh, di mana apabila hanya salah satu atau sebagian dari dimensi yang berkembang. Disiplin dan pelanggaran disiplin. Disiplin diri dari menurut Selo Soemarjon 1990 meliputi 4 aspek, yaitu disiplin rasional. Bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah. Disiplin sosial, jika dilanggar menimbulkan rasa malu. Disiplin efektif, jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. Disiplin agama, jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa. Bab 2. Pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Beberapa pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. Pertama, pendidikan adalah proses transformasi budaya. Kedua, pendidikan adalah proses penyiapan menjadi warga negara yang baik. Ketiga, pendidikan adalah proses penyiapan tenaga kerja. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu subjek yang dibimbing atau disebut peserta didik. Orang yang membimbing disebut mendidik. Interaksi antara peserta didik disebut interaksi edukatif. Tujuan pendidikan. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan disebut materi pendidikan. Pendidikan sebagai sistem. Ciri-ciri sistem yaitu sistem merupakan suatu kesatuan yang berstruktur. Kesatuan tersebut terdiri dari jumlah komponen yang saling terpengaruhi. Masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem, mempengaruhi untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan. 5. Landasan pendidikan Indonesia. Pertama, landasan filosofis. Pendidikan Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Landasan sosiologis. Pendidikan Indonesia adalah masyarakat Indonesia. 3. Landasan kultural. Pendidikan adalah kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah. Landasan psikologis adalah perkembangan peserta didik. Landasan ipteks adalah ilmu pengetahuan teknologi dan seni itu sendiri. Adapun asas-asas pendidikan antara lain. Pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among dari perguruan itu. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Asas kemandirian. Dalam belajar, dalam kegiatan belajar sendiri, mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk tangan diperlukan di dunia. 4. Bidang kekuatan globalisasi. Pertama, bidang ipteks yang berkembang semakin cepat. Kedua, bidang ekonomi. Ketiga, bidang lingkungan hidup. Keempat, bidang pendidikan. Tuntutan bagi masyarakat masa depan. Pentingnya pengembangan 4 hal pada peserta didik, yakni kemampuan mengantisipasi pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. Kedua, kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi. Ketiga, kemampuan mengkodomasi, utamanya perkembangan ipteks serta perubahan di akibatnya. Kemampuan memprioritasasi, utamanya
kemampuan seleksi filter terhadap arus informasi yang mempengaruhinya.